Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrina Dwi Septianingrum dari Universitas Negeri Malang, jurusan Sastra Indonesia, program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, dengan NIM 21021602869. Di sini saya akan membahas mengenai bab prosa rekaan dengan subbab unsur intrinsik prosa rekaan. Untuk mengetahui penjelasan apa saja unsur-unsur intrinsik dari prosa rekaan, simak video berikut ini. Unsur intrinsik prosa rekaan. Pada umumnya, para ahli membagi unsur intrinsik prosa rekaan terdiri atas alur atau plot, tokoh, watak, penokohan, latar cerita atau setting, titik pandang atau sudut pandang, gaya bahasa, amanat, dan tema. Siswanto menambahkan satu unsur lagi dalam prosa rekaan, yaitu gaya penceritaan. Berikut ini akan diuraikan secara singkat unsur-unsur tersebut. Yang pertama adalah tokoh, watak, dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita rekaan sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita. Sedangkan cara sastrawan menampilkan tokoh disebut penokohan. Sifat, sikap, dan juga tingkah laku dalam prosa rekaan disebut watak. Ditinjau dari peranan dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama, tokoh bawahan, dan tokoh tambahan. Jika dilihat dari wataknya, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Unsur intrinsik yang kedua adalah latar cerita atau setting. Latar cerita merupakan gambaran tentang tempat, waktu, dan suasana yang dialami tokoh dalam cerita. Menurut Leo Hamalian dan juga Frederick R. Carrel, latar tidak hanya tempat, waktu, peristiwa, dan suasana, tetapi juga berhubungan dengan sikap, jalan pikiran, prasangka, maupun gaya hidup suatu masyarakat dalam menanggapi suatu problema tertentu. Yang ketiga yaitu titik pandang atau sudut pandang. Titik pandang oleh Aminuddin diartikan sebagai cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang dipaparkannya. Titik pandang meliputi narator omniscience, narator observer omniscience, dan narator the third person omniscience. Harry Shaw menyatakan titik pandang terdiri atas sudut pandang fisik, sudut pandang mental, dan juga sudut pandang pribadi. Yang keempat adalah gaya bahasa. Menurut Aminuddin, gaya adalah cara seorang pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis, serta mampu menuansakan makna dan juga suasana yang dapat menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca. Ada 3 masalah yang erat hubungannya dengan pembicaraan masalah gaya. Yang pertama, masalah media berupa kata dan kalimat. Yang kedua adalah masalah hubungan gaya dengan makna dan keindahannya. Yang ketiga, seluk-beluk ekspresi pengarang yang berhubungan erat dengan masalah individual kepengarangan. Yang kelima adalah alur atau plot. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Pernyataan ini menurut Abram. Sedangkan menurut Sujiman, alur diartikan sebagai jalinan peristiwa di dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu. Jalinannya dapat diwujudkan oleh hubungan temporal atau waktu dan kausal atau sebab akibat. Aminuddin membedakan tahapan peristiwa yang terdiri atas pengenalan, konflik, komplikasi, klimaks, peleraian, dan penyelesaian. Yang keenam yaitu tema dan amanat. Tema menurut Aminuddin adalah ide yang mendasari suatu cerita. Tema berperan sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya rekaan yang diciptakannya. Tema merupakan kaitan hubungan antara makna dengan tujuan pemaparan oleh pengarangnya. Sedangkan amanat
adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca yang bisa disajikan secara tersirat maupun secara tersurat. Dan yang terakhir adalah gaya penceritaan. Menurut Siswanto, teknik penceritaan adalah cara yang digunakan oleh pengarang untuk menyajikan karya sastranya, seperti teknik pemandangan, teknik adegan, teknik montase, teknik kolase, dan teknik asosiasi. Itu tadi beberapa penjelasan mengenai unsur-unsur intrinsik prosarekaan. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.